Nah, sekarang aku lagi di GWK. Ini lagi ada pertunjukan tari kecak dan ini banyak banget penontonnya. Ini masih nunggu. Kemudian ini juga ada pameran ogoh-ogoh. Ini ogoh-ogohnya juga bagus ya, guys. Dan serem-serem itu di situ ada berapa? 5. Terus yang paling serem yang ini. Jadi kayak ini kayak buto gitu, melambangkan kejahatan. Dan biasanya ini dibakar, tapi karena ini biaya pembuatannya juga mahal. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Nah, di video kali ini aku mau lanjut jalan-jalan di Bali. Dan ini aku sudah dalam perjalanan menuju objek wisata selanjutnya. Untuk objek wisata ini masih satu area dengan Pantai Melati dan terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Dan untuk akses menuju lokasi objek wisata ini cukup bagus, guys. Jalanannya juga lebar, kemudian sudah aspal. Dan ini sepanjang perjalanan menuju ke sini, ini kita disuguhkan banyak taman dan pepohonan kayak gini ya, guys. Jadi tertata rapi seperti ini dan sepertinya emang benar-benar dirawat dengan baik, guys. Nah, mungkin dari teman-teman yang sudah sering ke Bali nggak begitu asing ya sama tempat atau area ini. Ya betul sekali, ini aku sudah mau masuk ke area GWK atau Garuda Wisnu Kencana. Nah, patung GWK ini menjadi patung tertinggi keempat di dunia. Dan informasinya patung ini dibangun selama 28 tahun, guys. Nah, ini tadi kita udah cari parkir, guys, untuk bisnya. Dan ini kita udah turun. Terus ini kita mau ambil tiket karena di sini diperlakukan untuk masuknya terus pakai tiket ya, guys. Dan harga tiket masuknya ini per orang sekitar 150.000 karena kita pakai tour travel. Jadi ini free ya, guys, karena ini sudah include sama tiket masuk ke GWK. Nah, ini masih sama rombongan, guys. Ini kita masih antri masuk ke area GWK. Ini juga tertib ya dan cukup profesional, jadi kayak masuk ke mall gitu, guys. Nah, kemungkinan untuk pengelola GWK ini mungkin swasta ya, guys, karena dari sistem masuknya, kemudian operasionalnya, penataannya ini cukup tertata rapi, guys, dan benar-benar dirawat seperti ini ya. Nah, tiketnya seperti ini, guys. Ini pakai barcode aja, cuma dapat 1 lembar. Terus ini nanti masing-masing dapat tiket kayak gitu ya, tinggal di scan pas di pintu masuknya. Nah, untuk kondisi saat ini cukup ramai, guys. Ini juga masih banyak pengunjung pada kesini karena juga masih liburan Lebaran kemarin ya. Terus ini bersama rombongan, ini jalannya juga cukup jauh, terutama dari area parkir bis sampai masuk ke sini tuh memang benar-benar lumayan jaraknya, guys. Jadi memang harus dipersiapkan stamina-nya. Nah, ini aku udah mau masuk, guys. Ini kayak mau masuk di mana ini? Di MRT ya. Jadi harus di scan satu-satu dan nggak bisa orang sembarangan masuk ke sini, guys, kalau nggak ada tiketnya. Oke, ini aku udah masuk, guys, dan area sekitar ini kelihatan seperti tebing atau apa ya, kayak bukit tapi dikepras gitu ya, guys. Terus ini area dalamnya seperti ini, ternyata masih banyak atau ada lapangan kayak gini. Dan ini sepertinya masih ada acara, guys, karena ada kayak tenda-tenda acara gitu. Entah ini jualan atau emang ini ya, atau pameran ya. Nanti kita cek bareng-bareng, guys. Nah, sebelah kiri ini ternyata jualan minum. Terus depan itu sudah kelihatan patung GWK-nya, guys, di celah-celah bukit itu ya, sudah mengintip dia dan kelihatan besar banget. Nah, kalian bisa lihat area sekitar emang sangat bersih, guys. Jadi emang benar-benar dijaga. Jadi pengunjung juga pada betah ya, guys, karena di sini turisnya juga selain lokal banyak juga yang mancanegara, guys. Nah, ini aku udah masuk, guys, ke area GWK di agak dalam ya. Kalau ini sepertinya di bagian yang tengah ya, guys. Soalnya tadi tour guide-nya bilang ada 3 tempat, yang satu yang di bawah, terus yang tengah, terus satu lagi yang di atas itu deket sama patung GWK-nya, guys. Nah, kalau ini posisi aku ini yang di tengah, guys. Jadi emang di sini areanya luas kayak gini. Jadi kayak ada lapangan di tengahnya, terus area depan itu ada bukit-bukit kayak dikepras ya. Nah, ini aku lanjut lihat daerah sini. Ini ternyata masih ada pameran ogoh-ogoh.
karena kemarin habis hari raya Nyepi ya guys di Bali. Dan ini ada beberapa yang belum dibakar guys, karena emang infonya kalau ogoh-ogoh itu setelah pameran dia harus dibakar ya guys, karena dia melambangkan kejahatan atau buto kayak gitu guys. Nah di sini juga ada beberapa pengunjung yang takjub dan terpukau ya dengan patung ogoh-ogoh ini, karena emang bener-bener bagus guys untuk patungnya. Dan memang sebenarnya sayang juga ya kalau patung sebagus ini terus habis itu dibakar, karena biayanya juga cukup tinggi guys. Nah itu yang namanya patung GWK atau Garuda Wisnu Kencana. Jadi kalau dari sini memang kelihatannya nggak terlalu besar guys, karena kita di area yang tengah, tapi itu sebenarnya patungnya gede dan besar banget ya guys. Terus ini masih ada beberapa kru atau petugas yang lagi persiapan guys, karena kita nanti mau nonton tari kecak di sini. Nah ini posisi masih sekitar jam 5 kurang ya, dan ini juga masih cerah kayak gini guys. Dan nanti pertunjukannya itu sekitar setengah 6 atau jam 6 sore guys. Dan nanti untuk pertunjukan tari kecaknya itu kurang lebih 1 jam guys. Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan tarian rakyat yang bermula dari tradisi para petani Bali saat merayakan panen di sawah. Dengan diiringi irama rindik bambu, para penari joget bumbung bergerak dengan lincah. Tak jarang para penonton turut berjoget riang bersama para penari. Dalam perkembangannya, nah ini sebelum tari kecaknya mulai, ini ada semacam tari pembuka dulu guys sama gadis Bali. Terus ini juga kebetulan ada bapak-bapak yang ikut nari juga ya. Dan ini pengunjung juga sudah mulai rame guys, sudah mendekati area lapangan. Dan nanti rencananya untuk tari kecaknya memang mainnya di tengah lapangan situ guys. Nah nanti kita lihat bareng-bareng ya untuk keseruannya seperti apa. Terus nanti juga kalau misalnya durasinya terlalu panjang, nanti aku bikin video sendiri ya guys untuk khusus tari kecaknya. Nah ini udah selesai guys, ternyata dapat saweran ya penari-penarinya. Terus ini ternyata temennya masuk lagi guys. Jadi ini ada 2 penari gadis Bali, dan sepertinya ini juga sudah mau selesai, dilanjutkan dengan pertunjukan utama yaitu tari kecaknya guys. Nah guys, ternyata ini para pengunjung sudah mulai mendekat ke area tengah lapangan, dan ini juga sepertinya beberapa kru juga masih persiapan guys untuk cek soundnya ya. Terus ini ada pengunjung yang lagi foto-foto juga. Nah sembari menunggu, ini aku mau lanjut jalan-jalan sekeliling lagi guys, mau lihat ogoh-ogoh yang lain. Terus ini juga kelihatan banget untuk ogoh-ogoh ya, ini cukup seram ya guys. Ini jadi kayak setan atau buto guys. Jadi bisa dilihat kalau yang ini kayak patung dengan muka yang rusak ya guys. Terus di atas itu ada 2 buto, mungkin itu kayak tumbal ya. Nah untuk pembuatan ogoh-ogoh ini biayanya juga nggak murah ya guys. Ini kurang lebih bisa sampai 30 juta, 50 juta, bahkan sampai 100 juta lebih juga ada guys. Dan ini juga diperlombakan, jadi nanti kalau yang menang bisa dapat hadiah dari pemerintah Kabupaten Bali guys. Nah sekarang aku lagi di GWK, ini lagi ada pertunjukan tari kecak. Dan ini banyak banget penontonnya, ini masih nunggu. Kemudian ini juga ada pameran ogoh-ogoh. Ini ogoh-ogohnya juga bagus ya guys, dan serem-serem. Itu di situ ada berapa, 5. Terus yang paling serem yang ini. Jadi ini kayak buto gitu, melambangkan kejahatan. Dan biasanya ini dibakar, tapi karena ini biaya pembuatannya juga mahal, ini kayaknya buat pameran dulu. Sebelah sana lagi pada nungguin tari kecak, karena ini udah setengah 6, bentar lagi mau dimulai.
Nah, ini aku lanjut jalan-jalan ke area sini guys. Jadi di sini juga cakep banget pemandangannya. Jadi di sini kanan kiri itu kayak tebing, kemudian dikepras atau dipotong gitu ya guys. Dan dia proporsional guys. Jadi kayak roti dipotong-potong gitu ya. Jadi emang bener-bener keren dan cocok buat foto-foto atau bikin video di sini. Nah, habis ini aku mau kasih lihat ke kalian untuk toilet di sini guys. Dan ini katanya toilet cukup terkenal karena di sini sangat bersih dan dingin guys. Nanti kita lihat ya bareng-bareng dalamnya seperti apa. Nah, ini aku mau masuk dulu guys karena banyak petugas. Ini aku simpen dulu handphonenya atau kameranya. Gila, ini begitu buka pintu ini langsung dingin guys di sini. Jadi kayak di mall gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat untuk kamar mandi atau toilet di GWK ini sangat bersih, nyaman dan wangi guys. Dan kalian juga bisa lihat di sini ada banyak ini buat buang air kecil ya. Terus untuk wastafel dan kamar mandinya juga banyak guys. Dan di sini ini ternyata ada AC-nya guys. Nah, ini yang bikin dingin kayak di mall ya. Nah, ini aku udah keluar dari toiletnya guys, dan ternyata pas-pasan sama para pemain tari kecak. Dan ini menandakan sebentar lagi udah mau dimulai ya tari kecaknya. Ini aku mau prepare siap-siap nyari tempat dulu guys. Pada akhirnya, saya mampu tidak sanggup menanti sang tiadai, sang Garuda. Mengetahui ada suatu terjadi peperangan yang sangat dahsyat seketika itu. 1 hour later. Oke guys, ini kita udah selesai nonton tari kecak di GWK. Dan ini waktu menunjukkan pukul sekitar hampir jam 7 malam ya. Dan di luar sana sudah mulai gelap. Dan ini kita sudah selesai dan mau menuju ke area parkir bis guys. Dan ini jaraknya juga tadi lumayan jauh ya. Jadi emang harus bener-bener jalan kaki. Tapi infonya ada semacam shuttle bis gitu guys, dari sini menuju ke area parkir. Tapi karena jumlahnya nggak terlalu banyak, jadi harus mau nunggu dan antri ya guys. Nah, ini aku sama rombongan memilih untuk jalan kaki guys, sembari melihat area sekitar pas malam hari ya. Dan ternyata di sini juga cukup bagus, terang, banyak lampu kayak gini guys. Dan juga banyak beberapa cafe atau resto ya di sini ya. Jadi kalau kalian mau beli minum atau cemilan atau gelato itu di depan situ ada guys. Atau bahkan mau nongkrong dulu juga bisa guys. Nah, setelah dari GWK ini kita rencana mau lanjut ke tempat makan malam guys, di pusat oleh-oleh Aji Krishna. Dan nanti kita mau sekalian beli oleh-oleh juga ya di sana ya. Dan aku rencana pengen beli pai susunya karena emang katanya cukup terkenal. Oke, sekian video hari ini. Tunggu video jalan-jalan saya di Bali selanjutnya. Terima kasih semuanya.